Kembali lagi bersama saya di sini Putut sebagai host dan co-hostnya Satrio Prasyawan di channel Cakra TV. Asik-asik Jos. Nah, gimana Pak? Kayaknya ada bintang tamunya spesial nih kayaknya. Wah, siapa nih bintang tamunya nih? Nah, Wah, ini Mas Putut. gimana? Ini ya, ini aku mendatangkan tamu ini gak main-main. Wah, guys. gimana ini? Soalnya Siapa ini itu? ini ya guys ya. Iya, siapa ini? Hostnya, Hostnya. tamunya ini Iya, adalah bener. politik banget. Bos, mantap ini. Ini harus hati-hati. Membahas misalnya politik ya? Nah, politik banget. Soalnya kalau misalnya kita salah ngomong aja lebih jurang loh. Wah, bahaya itu. Wah, siapa itu? Oke, langsung aja. Ini Langsung dia. aja Mas Dani. Mas Dani. Ya, siapa yang ngomong? Terserah. Nah, bagaimana nih kabarnya Mas Daniel sekarang? Gitu. Baik gitu loh. Cuman Baik. kok sawangannya kok kataannya aku jadi bahan yang menakutkan loh. Padahal Wah. padahal nggak juga Bisa gitu. aja nih Mas Daniel nih. Gini Mas Dani. Soalnya sampean apa ya gimana ya? Aku sorry aja nih, aku stalker juga menguli-nguli Mas Dani nih. Ya ini udah apa ya katanya ngomong ya, dia udah politik banget, dia udah dalam artian ormas banget dia. Udah Betul itu. Betul. Itu nggak bisa ada ngomong salah kok. Wah, bisa bahaya belakangnya gimana itu? Aku Wah, juga bingung. waduh, gimana ini? Iya. Nah, Enggak. Kalau saya sih malah pengennya itu politik itu jadi sesuatu yang asik gitu loh. Wah, bukan sesuatu yang mantap. bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang harus dihindari gitu loh. Karena kalau kita mau membuat perubahan di bangsa ini, ya memang harus terjun di dalamnya. Oh gitu. Iya, iya. Jadi, untuk pandangan politik ini bisa dikatakan apa Mas Dan ini merekomendasi untuk kaum muda untuk ini ya berkecimpung di politik gitu ya. Iya, harus karena memang untuk saat ini kondisinya memang berbeda ketika tahun-tahun 90-an gitu loh. Ketika Orde Baru, terus sekarang jadi era reformasi, sekarang udah jadi era politik yang seperti ini. Saya rasa memang saat ini bukan sesuatu hal yang harus dihindari politik gitu loh. Malah kalau bisa kita harus terlibat di dalamnya secara aktif dan harus terjun kalau mau membuat perubahan di negeri ini malahan gitu loh. Oke. Seperti itu, karena saya pun mulai terjun berpolitik itu mulai lulus SMA malahan gitu loh. Nah ini Lulus kalau untuk SMA. masalah apa ya, orde yang katanya Mas Daniel ini tentang politik ya, orde lama sama orde baru ya sekarang reformasi. ya. Itu perbedaannya apaan sih? Ya kalau yang dulu kan orang-orang takut ngomong soal politik, takut terjun di politik, takut salah ngomong segala macem gitu loh. Tapi kalau sekarang itu malah udah bebas sekali, orang mau ngomong politik tuh bebas gitu loh, sampai kadang-kadang ya mohon maaf ya, sampai kebablasan gitu loh. Saking bebasnya sampai akhirnya saya melihat memang untuk saat ini memang udah sangat kebablasan soal hal-hal yang sifatnya mengkritik, tapi menurut saya sekarang udah ada yang kebablasan gitu loh. Ini yang sangat disayangkan gitu loh. Nggak apa-apa, seharusnya ngomong apapun bebas, mengkritik apapun bebas, cuman jangan sampai kita kebablasan mengkritik sesuatu yang akhirnya menjurus ke personal dan fitnah gitu loh. Oh Tuh. gitu. Jadi kalau misalnya mau mengkritik apapun ya Bebas harusnya, nggak bebas. apa-apa. Tapi lebih bertanggung jawab dan dengan apa yang dikatakan itu ya. betul, sepakat gitu Oh, loh. berarti di sini bisa dikatakan anak muda sekarang harus juga tahu politik. ya memang harus aslinya. Betul, saya sepakat memang harus tahu politik dan memang harus terlibat dan terjun aktif di dalamnya malahan kalau menurut saya. Karena memang yaitu kita percuma koar-koar di luar, demo segala macam, terus sampai membuat gerakan-gerakan yang nganu, tapi kalau kita nggak terlibat di dalamnya ya kita nggak bisa membuat perubahan di bangsa ini gitu loh. Contohnya ya kayak kemarin ada BEM salah satu universitas yang
mengkritik personal mantan presiden kita yang barusan selesai masa tugasnya. Ya kenyataannya setelah dia mengkritik segala macam, sekarang malah masuk di dalam salah satu kepengurusan salah satu parpol malah. Itu kan ibaratnya kayak menjilat ludah sendiri gitu loh. Oh iya, gitu. Gini Mas Daniel, kan di sini kan kalau dari tadi kita ngobrol anak muda harus tahu politik, berarti untuk anak muda ini yang mungkin lebih ke arah langsung tahu politik yang saat ini, itu apa ada batasannya nih? Kan kita kan juga dilindungi sama undang-undang nih. Nah, boleh tahu nggak batasannya itu apa aja untuk kita bisa mengkritik pemerintahan atau yang seperti Bapak tadi apa Mas itu tadi langsung gitu? Iya, ya kalau batasan sih sebetulnya nggak ada batasan yang pakem ya, cuman memang ada aturan-aturan yang memang kita nggak boleh melanggar, misalnya sampai kebablasan menyebut apa misalnya presiden kita yang apa sebelumnya yang sampai menyebutkan nama-nama binatang dan kata-kata makian segala macam, termasuk sampai nyumpahin segala macam, saya rasa itu udah kelewat batas gitu kelewat ya Mas Daniel. gitu loh, ngapain gitu loh. Itu kan sama dengan kita mengajari generasi kita untuk bisa berbicara sesuatu yang seperti itu, padahal kan tujuan kita mengkritik kan ada tanggung jawabnya yang harus kita berikan ke generasi kita gitu loh. Mengkritik boleh, tapi jangan sampai mengeluarkan kata-kata makian sampai menyebutkan nama-nama binatang dan lain sebagainya gitu. Itu udah kebablasan kalau menurut saya sih. Iya benar itu. sih. Makanya kan rata-rata untuk generasi sekarang ini kan banyak ya yang mengkritik tapi kok ada kata-kata kasar gitu kan. Termasuk ada, ya mohon maaf ya kalau demo-demo saya lihat itu juga ada yang di ibu kota yang bahkan ibu-ibu juga yang mengkritiknya kelewat batas gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengajari generasi kita ke depan tuh sesuatu hal yang nggak bagus gitu. Karena mau bagaimanapun juga kita harus mendidik generasi kita untuk menggantikan posisi kita ke depannya yang mereka punya modal dasar yang baik gitu loh, diawali dengan kita sendiri seperti itu. Kalau boleh tahu ya tentang pengkritikan ya Kak, untuk Mas Daniel sendiri, untuk kritikan Mas Daniel sendiri apa tuh? Kalau saya untuk kritikan ke pemerintah sekarang atau yang sebelumnya? Sekarang aja deh, yang sekarang. Kalau yang sekarang untuk janji-janji yang Pak Prabowo sampaikan ketika masa kampanye, misalnya soal makan siang gratis, soal susu gratis untuk anak-anak sekolah, dan termasuk yang lain-lain itu, saya rasa beliau saat ini udah mengkonsep itu semua gitu loh. Cuman ya itu tadi kembali lagi ke masalah apakah beliau mampu untuk melaksanakan atau menepati janjinya, ya kita lihat bersama gitu loh. Dan kita tetap mengkritik itu dan memberikan masukan-masukan yang berarti buat beliau gitu loh. Iya, benar-benar. Mengkritik tetap saya, walaupun termasuk partai saya di dalam koalisinya Pak Prabowo, tapi kita tetap harus mengkritik, tapi ada dasar-dasarnya gitu loh, supaya kita juga mengingatkan beliau bahwa ini loh yang beliau janjikan ketika masa kampanye. Kita kawal bersama, kalau perlu kita juga terlibat di dalamnya agar program yang beliau sampaikan bisa terrealisasi ketika nanti 5 tahun ini ke depan. Nah ini aku baru notice nih guys. Iya, Mas Daniel ini nomornya Mas tetap Daniel. partai yang digeluti. Nah aku mau tanya, Mas Daniel sekarang partai yang digeluti apa ini Kak? Saya itu malah mulai tahun 98 lulus SMA itu udah masuk di dunia partai politik, mulai dari pengurus kecamatan waktu itu. Waktu itu di mungkin nggak tahu karena mungkin waktu itu masih kecil atau belum lahir. Itu ada namanya PDKB. Partai Demokrasi Kasih Bangsa waktu itu. Saya jadi pengurus kecamatan tahun 98. Terus akhirnya karena situasi saya berpindah parpol lagi ke
Partai Damai Sejahtera tahun sekitar 2004 waktu itu. Partai Damai Sejahtera. PDS. PDS. 2004 ke atas itu saya Iya. ganti partai ke situ karena kebetulan tahun 2009 ibu saya nyalek di PDS itu. Iya, 2004 udah nyalek, cuman waktu itu kan 2004 masih nomor urut kan ketika jadi. Nah, ketika 2009 kan karena ada gugatan dari Pak Soleh waktu itu, jadi bukan nomor nomor urut lagi tapi suara terbanyak kan. 2009 mama saya maju lagi nyalek melalui PDS dan alhamdulillah jadi mama saya waktu itu. Wah. 2009 sampai 2014. Gitu. Oh iya. Gini, ini kan ngomongin masalah Nah, politik. jadi ini masih lanjut lagi. Oh, lanjut. Jadi, silakan. jadi, Apa ini? Dari selanjutnya? dari PDS itu saya pindah lagi ke Iya, pindah lagi ke waktu itu masih ormas sih. Iya. Nasional Demokrat waktu itu 2010-an kalau nggak salah. Itu sempat saya masuk Ormas Nasional Demokrat. Lalu dari ormas itu akhirnya saya ikut rombongannya Pak Haritanu waktu itu di ormas Nasdem itu pindah ke Hanura waktu itu. Oh, Hanura. Sempat pindah ke Hanura. Ya, dan 2014 karena mama saya waktu itu 2009 sampai 2014 jadi anggota dewan dan terbentur masalah aturan waktu itu, sehingga waktu itu ada sisa waktu 1 tahun ketika beliau dari DPRD Surabaya kalau mau maju lagi itu harus meninggalkan kursinya gitu loh. Jadi untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya? Enggak, untuk bisa maju lagi di 2014 melalui partai lain. Karena waktu itu PDS harus keluar dari partai. Karena waktu itu PDS nggak bisa maju lagi di 2014. Setelah kita rundingan segala macam, ya udah mama tetap lanjut aja sesuai amanah ketika dilantik sampai periode selesai 2014. Saya yang maju aja dari 2014. Sehingga akhirnya mama saya tetap melanjutkan sesuai amanahnya sampai 2014. Saya yang maju di 2014 ketika itu melalui gerbongnya Pak Haritanu di Partai Hanura waktu itu. Gitu loh. Oke. Ini. Nah, ini masih belum selesai lagi. Masih ada panjang ya? Masih panjang lagi. Masih panjang lagi. Karena tertarik ini karena anak memang muda perjalanan sekarang. jadi supaya teman-teman tahu juga bahwa berpolitik itu sesuatu yang asik sebetulnya. Gitu. Jadi memang saya harus cerita panjang supaya teman-teman tahu bahwa politik itu bukan sesuatu yang harus dihindari seharusnya. Iya, benar. Jadi ketika saya selesai nyalek di Partai Hanura dan nggak lolos karena memang waktu itu saya pengen berjuang murni tanpa money politik, tanpa sembako, karena itu pernah dilakukan oleh mama saya ketika nyalek 2009 itu dan lolos waktu itu. Itu nggak habis banyak waktu itu 2009 itu beliau jadi gitu loh. Dan saya pengen melanjutkan itu tapi karena mungkin masih belum waktunya akhirnya nggak lolos. Dan dari 2014 itu yaitu karena udah saya merasa jenuh di dunia politik waktu itu, sempat saya merasakan jenuh gitu karena memang saya itu orangnya idealis mas gitu. Idealis sampai sekarang gitu loh. Sampai sekarang gitu loh. Jadi saya itu orangnya nggak bisa dikontrol, dalam artian saya idealis dan memang punya tujuan yang lurus saya gitu loh, nggak mau menggok-menggok gitu. Berarti punya tujuan tersendiri ya? Iya. Tujuan tersendiri tapi yang lurus gitu loh. Yang lurus ya? Yang lurus gitu. Jangan Makanya sampai belok-belok mas. itu yang membuat akhirnya saya sempat itu waktu itu sempat merasa jenuh gitu, sehingga saya sempat vakum dalam dunia politik 2014 sampai 2019 gitu loh. Seperti itu. Jadi nah kembali lagi ke saya sempat vakum itu 2019, akhirnya mama saya maju lagi waktu itu melalui Partai Nasdem waktu itu. Nasdem. Nyalek lagi gitu loh. Tapi karena memang mungkin karena belum dikasih amanah dari rakyat, akhirnya beliau nggak lolos. Dan saya melihat kondisi saat itu, akhirnya
ikut berpolitik lagi ketika 2020. Ketika musim Pilwali sekarang ini, seperti sekarang ini, waktu 2010, 2020. Oh ya, yang 2020 ya. Waktu Pilwali Surabaya itu saya sempat aktif lagi, terus dan akhirnya sekarang saya mengambil pilihan ke PSI, Partai Solidaritas Indonesia, gitu loh. Partainya Jokowi katanya. Nih, aku mau ngomong dulu nih, ada yang perlu diketahui sama teman-teman semua ini. Nah, kalau menurutnya Mas Daniel nih, ketertarikannya Mas Daniel ini masuk ke dalam dunia politik apa untuk meneruskan jejak dari orang tuanya, ibunya itu, atau gimana? Boleh tahu? Ya nggak apa-apa, boleh. Enggak, tapi memang bukan meneruskan jejak orang tua sih sebenarnya, tapi memang dari kecil itu saya memang udah ada darah-darah politik dari almarhum bapak saya. Jadi mulai waktu itu kan, waktu Orde Lama itu kan bapak saya memang aktif di TNI, dan waktu itu kan TNI lebih ke arah salah satu organisasi politik kan waktu itu kan, di Golkar kan waktu itu kan. Dan bapak saya aktif di dalamnya. Saya masih ingat sampai sekarang, umur 5 tahun itu pernah diajak papa saya terlibat kampanye di depannya makam Mbah Ratu. Waktu itu ada kampanye terbuka waktu itu. Saya masih umur 5 tahun. 5 tahun loh. Masih umur 5 tahun nih loh. Masih umur 5 tahun, dan saya ingat ketika saya ikut itu, saya duduk di atas becak, dan waktu itu saya masih pelat ngomongnya, pilo gitu. Jadi ngomong Golkar nggak bisa gitu. Saya nggak ngomong jocang gitu. Masih anak kecil. Masih anak kecil, wajar. Masih 5 tahun gitu kan. Saya ngomong seperti itu di atas becak, jocang. Dipotret sama media dan masuk koran waktu itu. Wah, masuk koran nih. Umur 5 tahun. 5 tahun. Tapi kan waktu itu memang masih situasi politik nggak seperti sekarang kan. Gitu. Iya. Jadi memang saya mulai kecil udah dibentuk papa saya untuk tertarik sama dunia politik gitu loh. Udah terbentuk dari kecil ya. Dan darah saya masih ada darahnya almarhum bapak saya gitu, darah Golkar gitu loh. Tapi saya tetap ada darah Golkar, tapi saya saat ini aktif di Partai Solidaritas Indonesia. Oke. Lalu kalau dari PSI sendiri ini kan katanya baru ya? Apanya? Partainya itu loh. Oh iya, partainya baru. Bentuknya kan baru tuh ya. Ya lumayan. Baru amat. Udah 2 kali ikut pemilu ini sih. Apakah ada perbedaan ini ya, suatu pendapat? Kan kalau dari partai-partai dahulu kan, pendapatnya kayak gini, tapi kalau di PSI ini beda lagi. Maksudnya di partai PSI ini? Iya, saya sebenarnya masuk di PSI pun masih hitungan baru gitu loh, karena waktu itu saya ingat ketika Februari 2023 itu saya akhirnya mengundurkan diri atau keluar dari salah satu partai waktu itu yang saya ikuti, dan ada dorongan dari masyarakat, teman-teman saya untuk maju jadi caleg lagi 2024 kemarin. Dengan dorongan itu tadi ya. Akhirnya karena saya ada dorongan untuk disuruh maju lagi, makanya saya pindah partai ke PSI Februari 2023 seperti itu. Dan 2024 kemarin saya maju caleg lagi melalui PSI, tapi ya karena masih belum dikasih amanah, akhirnya masih belum lolos gitu loh. Karena memang nggak tahu kenapa saya itu orangnya idealis sampai sekarang gitu, sampai orang-orang itu gregetan sama saya. Sampai itu maju nyalek aslinya niat enggak gitu loh. Antara maju mundur gitu ya. Enggak, kalau saya sih niat aslinya. Cuman karena memang gitu aja ya. Karena saya memang masih idealis dan nggak mau mengajari masyarakat tentang pendidikan politik yang ada
berbau money politik dan iya. sembako dan lain Pasti sebagainya. itu. Saya nggak mau itu gitu loh. Waduh. Saya mau lolos pun itu karena amanah dari pemilih saya yang mempercayakan suaranya ke saya gitu loh. Dan Iya. alhamdulillah meskipun saya nggak main money politik dan nggak main sembako sebagainya, saya kemarin ketika pileg 2024 suara saya hampir 2000. Waduh, 2000. tinggi. Hampir 2000. Gimana tuh? Itu sumpah demi apapun saya nggak main money politik dan nggak main sembako dan lain sebagainya, nggak. Jadi orang-orang yang memilih saya dengan suara yang hampir 2000 itu orang yang benar-benar tahu track record saya. Oke. Berarti tahu kinerjanya langsung. Iya, Saya nggak tahu. pernah bayang loh 2000. Itu sebanyak berapa orang itu ya? Ya hampir 2000 suara gitu loh. Iya. Jadi itu suara murni. Itu suara yang betul. hasil dari KPU ya. Nggak Iya. tahu kalau yang ada suara hilang dan dicuri dan lain sebagainya saya nggak Iya. tahu gitu loh. Iya, Karena memang saya nggak punya benar. data Pasti itu. pastinya berapa. Kalau memang lebih dari itu ya itu suara-suara yang pemilih yang murni yang tahu track record saya berarti gitu loh. Seharusnya sih kalau untuk KPU sendiri. Dan habisnya saya nggak sampai 30 juta loh habisnya. Nggak banyak. Oh, enggak. Apa? 30 juta? Nggak banyak. 30 juta itu cuma untuk nyetak brosur. Saya lebih ke arah main brosur waktu itu dan sosmed gitu loh. Oh, berarti lebih ke arah boleh tahu lebih ke arah digital ya, Pak ya. Digital gitu loh. Karena memang eranya udah lain seperti Iya, era iya, sebelumnya. Digital dan tetap head to head ke masyarakat melalui brosur itu. Tapi bukan mengumpulkan mereka ke dalam suatu acara Halayak ya. umum dijadikan satu gitu Enggak, ya. jadi lebih ke arah brosur saya mainnya. Oh. Tapi itu pun udah dapat hampir 2000 ya udah lumayan gitu loh. Ya udah lumayan. Seperti itu. Dan Apalagi kalau saya main betul. money politik dan sembako ya bisa lebih dari itu malahan. Oh, lebih pasti. Kenapa ya? Iya, kenapa ya? Money politik ya kadang-kadang. Enggak, soalnya kadang Gimana? kalau menurut saya sih memang kita harus memberikan edukasi politik yang baik dan benar ke masyarakat ya. Iya sih. Termasuk yang masalah money politik dan sebagainya. Saya lihat memang teman-teman atau masyarakat sekarang memang masih ke arah situ gitu loh. Tapi dengan saya berbuat yang seperti itu, tidak money politik dan tidak main sembako dan lain sebagainya, saya yakin masyarakat nanti bisa menilai sendiri bahwa calon yang mereka pilih nantinya benar-benar bekerja nggak untuk masyarakat gitu. Seperti itu. Karena memang bukan rahasia umum lagi kalau yang jadi sekarang itu kebanyakan memang habisnya banyak, Mas. Oh iya sih. Untuk sekelas DPR di Surabaya ya, itu bisa, yang saya dapat infonya itu bisa di atas 500 juta. Waduh. Di atas Ini 1M. ngomong-ngomong di Kampanye. Iya. Iya. 500 juta sampai 1M. Bahkan ada yang sampai lebih dari 1M juga gitu loh. Waduh. Itu masih di Surabaya, apalagi di pusat berapa? Tapi ada juga yang DPR RI malah lebih dari itu, Mas. Wah, ngeri malah nggak DPR RI gitu loh. Sampai mungkin dapat info dari YouTube segala macam itu malah lebih banyak lagi gitu loh. Cuman saya nggak tahu data persisnya, cuman tapi ini lagi kembali ke masalah itu ya. Habis berapapun banyaknya, cuman kalau emang belum waktunya memang nggak bisa gitu. Ada yang habis banyak tapi buktinya ada yang nggak jadi juga gitu loh. Soalnya yang saya tahu ya, yang saya tahu itu kalau di pusat ya, itu banyak kan yang pada nyalek, itu nggak tahu kenapa itu kok banyak yang sakit, nggak tahu kok masuk kemana gitu. Nah, itu sakit karena kecapean atau gimana ya kok di pusat itu masuk rumah sakit. Sakitnya apa sih menurut Nah, aku nggak tahu itu sakitnya di mana. Enggak, soalnya Masuk memang rumah sakit. seharusnya kita maju dalam pencalekan itu memang harus kembali lagi ke masalah motivasi awalnya apa, Iya. niatnya apa gitu loh. Bener Kalau itu. kita niatnya Bener. memang pengen melayani masyarakat dengan baik dan benar, nggak perlu sampai banyak gitu loh. Iya. Kalau memang udah waktunya pun masyarakat tahu track record kita ya pasti jadilah. Iya. Seperti itu. Makanya, ya lebih utama kan kalau misalnya untuk menjadi partai ya. Iya. Jadi caleg lah. Katakan itu. Gak usah perlu banyak-banyak lah, usah sampai 500 sampai 1M gitu. Udah cukup karena Gimana udah itu? ngerti kinerjanya kita. Iya. Kepilih, betul. Iya. Memang gitu loh. Makanya saya nggak
nggak habis banyak juga gitu loh. Kalaupun kemarin saya nggak lolos pun saya nggak stres kok gitu loh. Saya nggak sakit gitu loh. Saya tetap life must go on gitu loh. Iya. Tetap benar-benar. menjalani Tetap hidup bisa. seperti biasanya. Karena memang nggak ada motivasi saya yang terlalu ambisi sampai menghalalkan segala cara untuk jadi gitu loh. Sehingga ketika saya nggak jadi pun nggak masalah gitu loh. Saya tetap bisa menjalani hidup ini seperti sebelum-sebelumnya. Iya. Seperti itu. Nah, kalau untuk pandangan dari sampai sendiri ya terhadap rakyat ya, apa sih dari negara ini yang harus diperbaiki? Ya, kalau untuk dari negara ini yang perlu diperbaiki, saya rasa kemarin waktu Pak Prabowo membawa kabinetnya pelatihan selama 3 hari di anu itu keren itu menurut saya. Benar-benar. Keren itu. Sampai ada bilang Pak Prabowo Iya. pas lagi ini ya pidato kan. Iya. Kalau misalnya ada ya ini ya maksudnya Anak buahnya yang kehujanan segala macam. mau kerja untuk rakyat. Ya kerja nggak rakyat. Mending keluar. Mending gitu. keluar. Nah itu bagus. Menurut saya itu bagus kan suatu awal yang bagus menurut Wah, itu saya. gebrakan gitu. bener itu. Betul. Ini harus benar-benar harus digebrakan, harus dijalankan. Soalnya apa? Kebanyakan orang-orang kan dari situ sih. Mungkin ya aku Iya. nggak jelek juga sih. Betul itu. Memang Benar kayak gitu. Itu baru pemilih yang bagus. beliau saya lihat memang sosok yang tegas ya, gitu. Tegas tapi tujuannya baik, gitu loh. Tujuannya Termasuk kemarin menggembleng kabinetnya sampai 3 hari kayak tanda kutip pendidikan militer itu bagus menurut saya, gitu loh. Itu belum pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, gitu loh. Iya. Jadi ya itu tadi lagi apa yang perlu diperbaiki dari bangsa ini. Yang pertama saya lihat untuk generasi kita memang mohon maaf ya generasi micin yang sampai akhirnya ada yang tawuran, Iya. ada yang Pasti bully itu. segala macam. Itu pendidikan karakter yang harus dibenahi oleh pemerintahan kita yang sekarang gitu loh. Itu harus diperbaiki gitu loh. Karena memang ya itu tadi mentalnya sampai kurang, sampai ada yang bunuh diri segala macam, sampai ada yang tawuran, sampai ada yang pembuli itu harus diperbaiki pendidikan karakter di negara kita khususnya untuk generasi di bawah kita gitu loh. Supaya mereka jadi generasi yang bermental kuat seperti baja ke depannya yang bisa menggantikan kita untuk bangsa ini gitu. Ya lebih tepatnya kan kalau misalnya Iya, betul. sekarang ini kan harusnya lebih digebleng lagi kan ya. Betul. Karena mereka generasi kita selanjutnya. Iya, karena ya sampai lihat sendiri lah di Surabaya ini bulan ini aja ada kasus bunuh diri berapa banyak gitu loh kan. Iya. Hanya karena masalah percintaan dan lain sebagainya itu aduh eman gitu loh. Mie lo enak mas. Iya, Dari tadi iya. ini kok ada di sini sampai nggak nyugui, nggak mempercayakan Silakan loh, silakan. Iya gitu loh. Silakan. Kita asik mendengarkan Mas Daniel ini. Silakan. Lupa Ngapain silakan. bunuh diri gitu loh. Iya, Padahal lebih Asmilo lo enak, enak lo mas. iya. Asmilo lo enak Iya, mas. gimana nih? Nah, Nih. ini loh, gimana nih kalau misalnya kita Lo kan. tas dulu. Oke itu. Nah, kita gini loh, enak. Asmilo lo enak lo. Iya iya iya. Popcorn lo enak mas. Iya. Enak lo. Nih. Masih kuat kok. Ngapain bunuh diri? Iya. Aku lebih Ini masih enak. Ini juga masih enak. tentang bunuh diri. Iya. Langsung ngelak, ketang ngomong tok tapi gak dikonang. Waduh, gimana ini? Sorry, Kita keasikan ngobrol sama Mas Daniel yang Makanya tak Asik selimurno gitu. soalnya aku ngelak aslinya gitu. Waduh ya Allah. wah, gimana ini? Kita nggak sampai ke situ ya, kasihkan sama Mas Daniel ya. Udah malu sendiri gue. Iya gitu, bener tamu gak dikon ngombe, gak dikon ngalo ya. Nah, Oke, terkait bunuh diri sama sekarang ya. Ya banyak sih anak muda sama sekarang ini mentalnya udah ke apa ya terlalu ini lemah. iya. Banyak kayak Makanya yang perlu diperbaiki oleh pemerintah sekarang itu memang yang paling utama adalah pendidikan karakter memang gitu. Dengan karakter itu yang paling utama. Oh iya, di sini ngomong-ngomong buat kata-kata buat anak muda sekarang dan untuk kedepannya ini apa nih buat anak muda dan yang lain tentang politik? Tentang apapun ya pokoknya. Ya, Karena apapun tentang politik lah. kebetulan saya seorang ayah dari 3 orang anak kan ya. Dan saya mendidik anak-anak itu
supaya mereka punya mental yang kuat juga gitu loh, karena nantinya dia yang akan menggantikan saya gitu loh, seperti itu. Terus yang pertama adalah mereka, pesan saya buat generasi muda, teman-teman harus punya yang namanya mental yang kuat gitu loh. Oh, betul. Jangan jadi generasi yang micin, generasi yang cengeng dan nggak tahan banting gitu loh. Apa-apa harus sampai bunuh diri lah, sampai ngapain gitu loh. Emang kalau bunuh diri terus pasangannya atau mantan pacarnya dia akan melakukan hal yang sama? Enggak. Mereka akan tetap melanjutkan hidup dan berganti pasangan lagi gitu loh. Iya, jangan kira dalam arti satu pasangan itu bakal tetap selamanya, enggak gitu loh. Nah, apalagi masih pacaran, ngapain gitu loh. Mie lo enak lo, mie lo enak lo, Iya, lo enak, ngapain gitu kan? Itu yang pertama. Wah, ini mungkin masih makin tambah seru nih. Saksikan untuk kelanjutannya di part 2 ya. Oke? Nah, terus tonton Cangkro TV. Cangkro TV. Asik-asik jos. Jos. Oke, jelas. Nanti part 2.